Thomas, Siapa Daud? aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas yang delapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus Tuhan, lawat secara pribadi, dan kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Nah, Thomas, gimana kabarnya? Luar biasa Pak Daud, Sekarang dahsyat. apa yang naik, Thomas? Semua naik Pak Daud, yang nggak naik cuma harga diri Pak Daud. Tahu tempe? Belum, tapi untuk kedelainya udah naik Pak, udah susah sekarang Pak katanya Pak di media sosial Pak. Tahu tempe. Ingat, Thomas, pertama Ya. apa? Minyak goreng. Minyak goreng naik, Kedua apa? garam, Garam. Ketiga, gula, keempat, beras, kelima, lupa bawang merah, bawang merah dan bawang putih. Ya, yang sekarang ini kita berdoa untuk para peternak, Thomas. Kenapa Pak Daud dengan para peternak Pak Daud? Kalau harga pakan untuk makanan ternak itu naik, nah kalau harga pakan ya untuk pakan ternak itu naik, harga daging gimana? Naik Pak Daud, Nah, tetapi daya beli masyarakat turun. turun, nggak laku nanti Pak Daud pasti kan? Nah, yang makan siapa? Ya, tapi di daerah-daerah tertentu pada Pak Daud gula sudah mulai langka loh Pak Daud. Apa itu urutannya itu? Ya, siapa Daud? Apalagi Pak Daud yang bisa dibagikan Pak Daud? Apalagi yang bisa dibagikan? Jadi kalau gula kan kalau kebanyakan bisa diabetes. Iya Pak Daud. Jadi kita hadapilah dengan tenang. Hadapi Pak Daud ya. Dengan percaya tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita dengan Tuhan Yesus ya. Betul. Tenang aja Thomas, semua dihadapi dengan baik. Yes. Amin Pak Daud. Amin. Amin Pak Daud. Nah, Thomas, gimana plan di mana aja? Sekarang saya lagi nggak keluar kota dulu karena Omikron sedang naik Pak Daud. Di semua daerah lagi PPKM-nya sedang naik. Gimana? Sekarang PPKM di setiap daerah sedang naik Pak Daud. Terakhir kemarin kita KKR ulang tahun yang di Pontianak Pak Daud. Gimana? Terakhir kemarin kita KKR ulang tahun gereja di Pontianak. Yang di Papua kita cancel karena mengingat Omikron di daerah-daerah kita mau KKR itu meningkat semua Pak Daud. Kamu pernah kena enggak, Thomas? Puji Tuhan enggak Pak Daud sampai hari ini Pak Daud. Saya bersyukur Pak Daud, Tuhan jaga terus. Santai aja sama Thomas. Yes. Wedang dulu. Wedang apa Pak Daud? Ini cengkeh, kayu secang, baik itu bunga rosella, kunir, jahe. Wih. Setelah itu serai. Apa nama wedangnya Pak Daud? Mikir sendiri. Asal cemplung gitu aja. Asal cemplung Pak Daud ya. Ada yang ngomong wedang sampah. Ada yang bilang wedang ungu. Iya Pak Daud. Ya kalau saya hampir setiap hari minum secang. Secang ya Pak Daud. Hampir setiap hari. Iya. Kalau saya ini Thomas. Iya Pak Daud. Pagi itu minum kopi dulu. Ya. Sebelum makan Thomas. Ya. Jadi kopi hitam. Ya. Dari biji yang sudah di roasting, setelah itu di grinder sendiri. Oh. Setelah di grinder, nah baru diminum tanpa gula. Tanpa gula. Gimana Thomas? Ya, tanpa gula Pak. Tanpa apa? Tanpa gula. Tanpa gula. Ya, Thomas ya. Tanpa apa Thomas? Tanpa gula Pak Daud. Tanpa gula. Nah setelah itu
jalan kaki. Yes. 3 sampai 4 kilo. Yes. 3 sampai 4 kilo lumayan enggak, Thomas? Lumayan, Pak Daud. Nah, setelah itu baru sit up dan gerak badan. Gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Setelah itu Thomas, ini setiap hari tuh Thomas, makan apokat atau tomat, Thomas. Oh. Apokat atau tomat, Pak Daud ya? Iya. Setelah itu baru makan nasi. Yes. Nah, setelah itu ada lagi Thomas. Ya. Makan pisang. Wis. Setelah makan pisang, baru itu ngejus jambu biji. Yes. Nah, setelah diminum, baru sorenya seledri sama wortel. Yes. Setiap hari itu Thomas. Yes. Nah, jadi setiap hari itu saya pasti jalan kaki Thomas. Oh. Nanti masih ke kebun juga saya Thomas jalan kaki lagi. Widih. Jalan-jalan lihat tanaman-tanaman Thomas. Iya, Pak Daud. Pak Daud, saya mau bertanya nih Pak, terlintas Pak, kan ada ada suku tertentu Pak, ada orang sudah meninggal jadi tulang terus dipindahkan kuburannya, itu ada kutuknya nggak Pak? Ini ya, kalau itu untuk pemujaan, untuk ritual, itu mengandung kuasa gelap. Oh, tapi kalau dipindahkan karena alasan mungkin disatukan dengan orang tua, mungkin ya istrinya atau keluarganya, itu bagaimana Pak hukumnya Pak Daud? Selama tidak ada pemujaan dan baca-baca mantra, selama tidak ada pemanggilan arwah, itu tidak apa-apa Thomas. Nggak ada kesialan ya Pak, seperti apa kepercayaan suku Chinese kan apa? Tidak ada. Nggak ada ya, nggak ada kesialan Pak Daud ya. Terus Pak Daud yang lagi fenomenal juga, apakah orang percaya Yesus boleh dibakar Pak Daud meninggalnya? Itu tergantung keyakinan iman seseorang Thomas. Gitu ya. Kalau menurut asumsi Pak Daud, pemandangan Pak Daud bagaimana Pak? Lebih baik dikubur lah. Lebih baik dikubur ya Pak Daud. Kalau lahan soalnya udah mulai mahal-mahal di sebuah daerah, gimana ya Pak Daud ya? Tenang aja Thomas. Tapi kalau dibakar itu ada unsur kuasa gelapnya Pak Daud? Gimana? Kalau dibakar secara bukan ritual, pokoknya ini dibakar karena kondisi tanah mahal, itu ada unsur negatifnya Tidak, Pak? Tidak Thomas. Tidak, itu ya? tergantung keyakinan seseorang sih Thomas. Oh gitu Pak Daud ya. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita Thomas. Iya. Iya Pak Daud. Kalau Thomas lihat pola hidup saya gimana Thomas? Sehat Pak Daud. Sehat gimana Thomas? Ya setiap hari jalan, minum wedang sehat. Kopi. Rempah, ngopi. Dulu ngopi bareng. JJ Royal Coffee. Jadi pagi-pagi itu bangun tuh saya tuh selalu jam 3 pagi itu bangun Thomas. Gitu ya. Doa dulu sebentar. Iya. Doa berapa lama? Nah setelah itu tiduran sebentar lagi, terusan bangun minum kopi. Gitu Pak Daud. Nah setelah minum kopi apa Thomas? Jalan-jalan ke taman pokoknya jalan ya. Rutin Thomas. Iya Pak Daud. 3 sampai 4 kilo Thomas. Yes. Gimana Thomas? Wah sehat sekali Pak Daud. Makanya Pak Daud awet muda. Wah, Thomas umur berapa? Kepala 4 Pak Daud. Haleluya. Udah laku belum? Iya Pak Daud. Jangan didiskon. Yes Pak Daud.
percaya rencana Tuhan. Pak Daud, kalau orang-orang pada sampai pemikiran ambil mayat buat jampi-jampi, itu gimana Pak alur pemikirannya Pak? Bisa dianggap roh itu, arwah itu bisa dipanggil gitu Mas, dan ada komunikasi dan ada kekuatan supranatural gitu Mas. Betul ya Pak, jadi mayat yang baru meninggal dipocong itu bisa diambil buat jimat atau buat kekayaan atau buat sesuatu itu yang tergantung keyakinan, terutama yang meninggal selosok kliwon ya. Oh, harus syaratnya sasak kliwon Pak Daud? Selosok kliwon. Kenapa Pak kalau harus sasak kliwon? Ya, karena keyakinannya seperti itu. Oh, kalau orang meninggal sasak kliwon gitu. Selasa, Jumat pasti orang-orang berilmu ambil ya Pak itu mayat buat buat sugesti keilmuannya Pak Daud. Iya. Itu jenis ilmu apa Pak Daud? Gimana Thomas? Itu jenisnya ilmu apa Pak Daud? Untuk apa? Kekayaan. Ada untuk kekayaan, ada untuk ilmu menghilang, tergantung ilmu kebal, ya tergantung sesuai apa yang diinginkan Thomas. Terus kalau sampai dimakan itu gimana Pak? Sampai ada kasus itu dipenjarakan karena dimakan. Itu benar-benar karena sugestinya itu Thomas. Berarti iblis yang ngomong ya Pak ya? Iya. Thomas, gimana kabarnya ini pelayanan keliling-kelilingnya? Luar biasa Pak Daud. Iya, kemarin terakhir di Pontianak Pak Daud. Ya, Pontianak Thomas ya. Iya, sama Pak Prengki. Ini setiap hari ini aku minumnya wedang ini Thomas. Wedang jahe, pakai cengkeh, serai. Kalau cengkehnya saya dari kebun Thomas. Oh, punya sendiri Pak Daud ya? Ya. Saya juga sayur juga dari kebun Thomas. Susu dari ternak sapi Thomas. Waduh, semua serba sendiri Pak Daud ya? Dan dari ini panen alpukat. Sebesar apa Pak Daud? Kemarin tuh 3 karung besar. Waduh. Sama pisang raja. Widih. Kalau nangka tempat kita banyak untuk pakan sapi Thomas. Sapi kalau di kampung juga buat makan babi ya Bram ya? Waduh, padahal juga buat makan manusia Pak Daud ya? Nah, tapi yang penting hidup dinikmati aja Thomas. Betul Pak Daud. Terus Pak Daud, kalau benda-benda yang dibawa orang mati itu bisa dipakai buat jimat juga ya Pak Daud? Bisa, tergantung sugesti Thomas. Berarti kalau kita percaya, nggak usah ke dukun pun bisa dipakai sama si jahat ya Pak, asal sugesti ya? Sugesti dan mengundang roh. Oh. Harus ada pengundangan roh. Gitu ya, Thomas, sekarang gimana kondisi jemaat tentang usaha bisnis mereka gimana Thomas? Ya semua bertahan di dalam, pokoknya yang penting hidup hari ini Pak. Nggak bisa seperti dulu lagi Pak, hanya bertahan dengan iman, mengucap syukur, itu aja Pak. Bagus lah Thomas. Ya, dan setelah pagi kita ajarkan di morning blessing Pak. Pak Daud kapan mau ngisi nih Pak morning blessing? Nanti dulu. Nah, kalau Thomas gimana perkembangan pelayanan itu Thomas? Iya Pak Daud. Ya perkembangan pelayanan luar biasa Pak, perkenanan Tuhan. Setiap pagi jalan terus, tom ngopi, sekarang ramai terus. Hidup itu adalah anugerah Thomas. Betul Pak Daud, kemurahan Tuhan. Sekarang ya Thomas. Ya. Umur muda tidak jaminan tidak mati Thomas. Betul. Bayi pun ada yang mati Pak Daud. Jadi umur muda tidak jaminan tidak apa Thomas? Tidak mati. Dan umur tua ingat mendekati jadwal. Lah tua umur 70 lah. Ya setengah aja, semua nikmati hidup oleh karena anugerah.
Kalau saya tuh makan tidak rewel, Thomas. Telur ceplok pun jadi. Saya sering tuh pagi makan telur rebus, Thomas. Telur kampung apa lehor, Pak? Telur ayam kampung. Oh, Kadang tidak ngambil dari kandang sendiri, oh, kadang dari kebun. ya, Kadang itu beli juga gitu, Thomas. ya. Tapi makan telur tuh hampir setiap hari. Oh, Tapi saya makan putihnya aja, Thomas ya. putihnya Pak Daud ya. Kenapa nggak makan kuningnya Pak Daud? Kenapa nggak makan kuningnya? Saya suka makan putihnya. Kuningnya kolesterol katanya. Kalau saya setelah itu ada lagi yang kedua kesukaan saya, Thomas. Apa Pak Daud kesukaan Tapi Pak Daud? tidak boleh setiap hari. Duren. Ini Thomas. Kepiting. Oh, kepiting. Pontianak Pak, pusatnya Pak. Kepiting itu suka saya hanya di tim aja. Oh, iya berarti kepiting Pontianak Pak. Kepiting, wah nanti besok saya mau beli lah. Iya Pak Daud. Kepiting, Thomas. Iya. Itu kepiting Pontianak enak loh Pak Daud. Daging asap. Tapi saya tuh kepiting hanya sukanya di tim, Thomas. Di tim ya. Nggak amis ya Pak Daud? Saya sukanya kepiting hanya di tim aja. Oh. Iya Pak Daud. Kalau kepiting Pontianak Kalimantan banyak Pak. Jadi saya sampai sekarang setiap hari tetap gerak badan, Thomas. Iya Pak Daud. Dan jalan kaki itu pasti, Thomas. Yes. Cuma saya nggak berani makan kepiting Pak. Nggak berani makan kepiting, kolesterol. Santai aja, Thomas. Iya Pak Daud. Ada lagi Pak pengalaman Pak Daud yang mau dibagikan Pak Daud? Pengalaman saya ini dalam hidup ini ya dinikmati aja, Thomas. Kan hidup ini nikmatnya hanya ada dua. Apa Pak Daud? Makan dan tidur. Tidur. Bisa makan, bisa Dan sehat tidur. itu anugerah. Yes. Yes, bisa makan, bisa tidur, udah bahagia Pak Daud ya. Dan ketiga Pak, bisa jalan-jalan. Iya. Ya kan? Ini rencana saya mau jalan-jalan, Thomas. Kemana Pak Daud? Ke Bromo. Oh, Jalan darat, Thomas. wih, sama keluarga. Saya sama teman-teman saya. Dan teman-teman saya laki. umur 67, Thomas. Wah, Tapi setir mobil jalan sampai 150-200, Thomas. waduh. Setan mau nyalip aja susah. Yes Pak Daud. Luar biasa Pak Daud ya. Ya, Thomas, gimana perkembangannya? Luar biasa Pak Daud, anugerah Tuhan Pak Daud. Ya, jemaat bertambah, dinikmati. Semua Ya, di apa, ya. Thomas? Dinikmati dan bersyukur.